Pernah nggak ngerasa damai banget saat jalan di tengah hutan? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Ada ilmu di balik itu. Namanya forest bathing. Dan manfaatnya lebih gila dari yang kamu kira. Forest bathing berasal dari Jepang. Dikenal sebagai Shinrin Yoku. Bukan mandi pakai air, tapi berendam di atmosfer hutan. Konsepnya simple. Jadi kita masuk ke hutan, jalan-jalan. Tentunya yang pasti tanpa tujuan, tapi yang pasti harus jelas lah jalurnya, nanti hilang lagi. Dan biarkan tubuh kita menyerap suasana hutan dengan semua panca indera kita. Pernah nggak sih ngerasain ya? Jadi saya tuh sering kalau lagi camping itu menikmati kesendirian. Biasanya cuma duduk, apalagi terutama saat malam mulai tiba ya, itu saya paling enjoy. Kenapa? Dengan kopi panas, saya duduk menikmati dinginnya udara, suara-suara angin. Dan itu semua panca indera panca indera saya ya merasakan. Ya. Jadi ini bukan hiking, bukan camping. Forest bathing adalah mengalami hutan sepenuhnya. Penelitian menunjukkan forest bathing bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan imun tubuh, meningkatkan fokus dan kreativitas. Bahkan hanya 15 menit saja di hutan bisa menurunkan hormon stres secara signifikan. Nah, pertanyaannya ya, apakah forest bathing itu bisa dilakukan sendiri? Bisa dan mudah. Ya. Lalu pertanyaan berikut mungkin, apakah kita harus ke hutan? Ya, jika memungkinkan. Tapi kan sekarang ada taman-taman kota ya, yang dia penuh dengan pepohonan, rumput, itu bisa kita gunakan lokasi itu untuk forest bathing. Berikutnya apa sih? Ya pastilah matikan HP. Buat saya ya, HP itu distraction nomor satu sih. Apalagi begitu tiba-tiba ya kita lagi ngapain ada bunyi ting, itu langsung pengen banget tuh ngebuka. Malah nggak dapet forest bathingnya, jadi matikan HP-nya. Jalan perlahan tanpa target, karena di forest bathing ini kita bukan mau kebut-kebutan naik gunung atau apa sih namanya istilah sekarang, trail runner, tidak. Tapi kita mau menikmati hutan itu sendiri atau taman itu. Lalu fokuskan ke suara, bau, warna, dan tekstur. Nah, suara ya. Biasanya kalau di hutan suara angin, suara dedaunan, suara serangga. Lalu bau yang paling saya suka, bau dedaunan atau bau tanah. Terutama aduh itu enak banget. Warna, nah sudah pasti akan didominasi oleh warna hijau. Ya, kalau tekstur apa sih? Jadi gimana kita merasakan pohon yang kita sentuh, dedaunan yang kita sentuh, seperti apa sih? Jadi semua panca indera kita merasakan, mata, penciuman, telinga, hampir semua panca indera akan merasakan. Apa sih lagi selanjutnya? Duduk dan bernapas dengan dalam. Ya, jadi kalau sekarang ya banyak juga sih, tapi kebanyakan di dalam rumah, yaitu gimana sih untuk menurunkan stres. Biasanya itu kita bernapas dengan dalam dan melepaskan pelan-pelan. Tapi lebih nikmat di dalam hutan. Baunya itu betul-betul segar untuk kita hirup. Asal jangan ada sampahnya aja. Lalu pelan-pelan rasakan semuanya tanpa terburu-buru.
Ini bukan tentang jarak ya, tapi tentang kehadiran kita penuh atau bagaimana kita betul-betul menikmati saat itu. Sebetulnya kalau kita refleksikan ya, dari mungkin nggak tahu ya kejauhan atau enggak, tapi dari awal manusia itu ada. Tubuh kita tuh dibuat untuk hidup di alam. Tapi apa yang terjadi sekarang sih? 90% waktu di ruangan lebih banyak kita berikan untuk tubuh kita. Gimana nggak stres? Kita ini bagian dari alam. Selama jutaan tahun, manusia hidup di tengah hutan, bukan di gedung atau mall. Ketika kita masuk hutan, bukan kita kali ya, saya lah sebagai contoh, mungkin karena nggak semua orang ya, tapi saya berharap teman-teman yang menonton ini akan mencoba ya, karena ketika saya masuk hutan, tubuh ini seperti ingat rumah kali ya. Jadi detak jantung santai, pikiran tenang, dan sistem tubuh terasa kembali kayak imbang ya. Kayak imbang. Yang tadinya mungkin merasa berat di pundak karena banyaknya tekanan ya. Mungkin pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Nah, pohon-pohon di hutan itu bahkan melepaskan senyawa bernama phytoncides yang bisa memperkuat sistem imun kita. Forest bathing itu bukan soal tren sih ya. Ini soal kembali ke keseimbangan. Dan kamu nggak perlu pergi jauh. Taman kota pun bisa jadi tempat awal. Coba luangkan waktu minggu ini 30 menit tanpa distraksi dan nikmati hadir di tengah alam. Dan satu lagi, pada saat Anda menikmati itu, jangan menggunakan alas kaki. Ya, saya merasakan banget perbedaan tanpa alas kaki berjalan di atas rumput, itu benar-benar beda. Kalau kamu pernah coba, ada yang pernah coba, mungkin ada teman-teman yang pernah coba forest bathing ya, ceritain dong pengalamanmu di kolom komentar. Like, subscribe, dan share video ini ke temanmu yang butuh detox dari dunia digital. Yuk, kita sembuh bareng lewat alam. Sampai jumpa di video ngopi petang berikutnya.